Pemain Kans dipulangkan jika Rezaldi Hehanussa tak kunjung sembuh. Kabar bursa transfer Persib Bandung, satu pemain berpotensi dipulangkan pada putaran kedua Liga 1 2024 jika Rezaldi Hehanussa tak kunjung sembuh. Opsi pemulangan satu pemain itu diungkap langsung oleh pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Langkah tersebut diambil Bojan Hodak sebagai antisipasi Rezaldi Hehanussa jika tak kunjung bugar pada putaran kedua. Hal serupa pernah dilakukan sang pelatih ketika memanggil kembali Hehen Herdiana yang dipunjamkan ke Dewa United. Saat itu, Bojan Hodak kesulitan untuk menambal bolong di posisi bek kanan, sepeninggal I Gede Putu Juni Antara. I Gede Putu Juni Antara harus meninggalkan Persib Bandung yang dipanggil klub kesatuannya, Bayangkara FC. Berbekal surat tugas dari kepolisian dia pun harus rela meninggalkan Persib Bandung. Kini, Persib Bandung berpotensi kembali memulangkan satu pemainnya yang tengah menjalani masa peminjaman. Adapun pemain yang dimaksud adalah Zalnando. Sejauh ini Zalnando baru bermain 6 kali bersama PSIS Semarang. Dan berdasarkan data dari transfermarkt.id, Zalnando harus mengakhiri masa peminjamannya di PSIS Semarang pada tanggal 31 Desember tahun 2024. Saat ditanya, apakah di putaran kedua akan mendatangkan bek kiri baru jika Rezaldi Hehanussa belum fit, Bojan Hodak mengatakan akan dilihat nanti. Rezaldi Hehanussa kini masih dalam observasi bersama dokter dan fisioterapis, ujar Bojan, setelah melatih anak asuhnya di Stadion Sport Jabar, Kota Bandung, Kamis, tanggal 14 November tahun 2204. Bojan mengungkapkan, jika dia Rezaldi Hehanussa bisa cepat pulih, tidak ada masalah, dan pihaknya tidak melakukan perubahan. Namun, jika Rezaldi Hehanussa tak kunjung sembuh, maka Bojan Hodak bisa saja mencoba beberapa opsi lain, seperti memulangkan Zalnando, atau bahkan mencari pemain baru di bursa transfer paruh musim Liga 1 2024. Jika dia tidak bisa pulih cepat maka saya harus memaksimalkan pemain lain di tim, atau mungkin memulangkan Zalnando, atau mencari pemain lain, kata Bojan Hodak. Meski begitu, Bojan Hodak mengaku, mencari pemain lain merupakan opsi terakhirnya. Yang pertama, biarkan fisio dan dokter untuk bekerja menangani Rezaldi, ucapnya. Bek kiri Persib Bandung, Rezaldi Hehanussa, hingga pekan ke-10 Liga 1 Indonesia 2024/2025, masih belum pulih dari cedera lututnya. Di putaran pertama Liga 1 kali ini, Rezaldi Hehanussa hanya bermain sekali pada pekan kedua, selama 56 menit, saat lawan Dewa United yang berakhir dengan skor 2-2. Bahkan saat Persib Bandung mengarungi AFC Champions League 2, ACL 2, Rezaldi Hehanussa belum pernah dimainkan. Absennya Rezaldi Hehanussa di posisi bek kiri kerap ditempati oleh Edo Febriansyah. Ketika Edo Febriansyah mengalami cedera kala Persib Bandung menghadapi Seme Padang yang berakhir dengan skor 2-2, sang pelatih Bojan Hodak menggantikannya dengan Matteo Kocijan di posisi bek kiri. Padahal posisi asli Matteo Kocijan berada di gelandang bertahan atau bek tengah. Pada pertandingan terakhir Persib Bandung saat menghadapi Lion City Sailors pada ACL 2 di Singapura yang berakhir dengan skor 3-2, posisi tersebut ditempati oleh Rahmat Irianto yang biasanya bermain sebagai gelandang bertahan. Hal tersebut karena Edo Febriansyah masih belum pulih dari cederanya.
Sehingga jika Rezaldi Hehanussa belum pulih bisa dibilang Persib Bandung kekurangan pemain di bek kiri. Winger dari Liga Korsel dilirik Persib Bandung gantikan Mailson 5. Hilal pemain baru Persib Bandung untuk putaran kedua Liga 1 2024 mulai terlihat, di mana satu sosok dari Liga Korea Selatan dikabarkan masuk radar Pangeran Biru. Persib Bandung memang tampil impresif di Liga 1 2024 dengan tak terkalahkan dalam 10 laga terakhirnya. Namun, beberapa sektor yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Persib Bandung kans dirombak di putaran kedua Liga 1 2024 mendatang. Satu sektor yang diyakini bakal diubah oleh Persib Bandung ialah ujung tombak tim. Demi menambah daya gedornya, Persib Bandung dikabarkan bakal menambah pemain asing baru untuk putaran kedua Liga 1 2024. Melansir dari unggahan Instagram pada Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, sosok asal Kosovo dikabarkan tengah masuk radar Persib Bandung. Sosok bernama Leonard Plana, kini mulai dikaitkan dengan Persib Bandung jelang putaran kedua Liga 1 2024. Leonard pemain dari Gimpo FC, Liga 2 Korea Selatan, dikaitkan dengan Persib Bandung, tulis akun seputar gosip sepak bola Indonesia tersebut. Melihat sosok Leonard Plana berposisi sebagai seorang winger, maka Mailson 5 yang masih belum berkontribusi di Persib Bandung kans menjadi korbannya. Melansir dari Transfermarkt, Leonard Plana yang masuk radar transfer Persib Bandung tersebut merupakan winger kanan berusia 28 tahun yang sempat bermain untuk timnas Kosovo U21. Menariknya, Leonard Plana yang dikaitkan dengan Persib Bandung tersebut merupakan rekan dari pemain timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam. Baik Asnawi Mangkualam maupun Leonard Plana pernah setim ketika sama-sama membela Jeonnam Dragons di Liga Korea Selatan kasta kedua pada 2023 silam. Saat ini, Leonard Plana tengah membela Gimpo FC semenjak pertama kali bergabung pada tanggal 23 Januari tahun 2024 lalu. Selama bermain di Liga 2 Korea Selatan, Leonard Plana sudah mengoleksi 9 gol dan 5 assist dari 35 kali penampilan untuk Gimpo FC. Dengan label harga pasaran mencapai 8,69 miliar rupiah, Leonard Plana bakal menjadi pemain termahal di skuad Persib Bandung seandainya kelak bergabung. Mengingat, gelar pemain termahal di Persib Bandung saat ini dipegang oleh Mark Klok dengan label 7,82 miliar rupiah. Memiliki postur 1,85 meter, dan bisa diplot sebagai winger kanan maupun penyerang tengah, Leonard Plana yang punya kaki terkuat di sebelah kiri tersebut bisa menjadi tambahan amunisi yang berharga bagi Persib Bandung. Tanggapan Teco soal permintaan penundaan jadwal lawan Persib Bandung. Persib Bandung akan menghadapi tantangan besar pada akhir November hingga awal Desember tahun 2024 ini dalam menjalani dua kompetisi Liga 1 2024/2025 dan AFC Champions League 2. Usai jeda kompetisi, Persib akan langsung menjalani laga kandang pekan ke-11 Liga 1 2024/2025 melawan Borneo FC. Jumat, tanggal 22 November, tahun 2024, malam. Kemudian, sebelum menjalani laga pekan ke-12 bertandang ke Bali, Persib dijadwalkan menghadapi Thai Port FC di Thailand, Kamis, tanggal 28 November, tahun 2024, melanjutkan babak penyisihan grup FAFC Champions League 2. Setelah itu, berselang 3 hari, Persib harus menghadapi Bali United, Minggu, tanggal 1 Desember tahun 2024, sore. Setelah itu, tim asuhan pelatih Bojan Hodak tersebut dijadwalkan menjamu wakil China, Zhejiang FC, di Bandung, Kamis, tanggal 5 Desember tahun 2024. Untuk itu, Direktur Olahraga PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan, mengatakan klub telah mengirim surat resmi kepada PT Liga Indonesia Baru, LIB, sebagai operator kompetisi untuk mengajukan perubahan jadwal.
Kami memiliki 2 pertandingan AFC Champions League, yang jarak pemulihannya terlalu singkat jika harus memainkan pertandingan melawan Bali United pada tanggal 1 Desember tahun 2024. Belum lagi terpotong perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, ujarnya. Atas pengajuan perubahan jadwal tersebut, pelatih Bali United Stefano Cugura memberi respons. Ia mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap permintaan tersebut, merujuk pada pengalaman Bali United pada musim lalu saat menjalani jadwal padat antara kompetisi domestik dan Asia. Saya bersama Bali United di Liga 1 musim lalu juga punya situasi yang sama. Saat itu, kami sedang berjuang di AFC Cup, kami tidak punya persiapan yang cukup, hanya ada waktu 3 hari saja, tuturnya. Kami waktu itu meminta ada perubahan jadwal di Liga 1, tetapi tidak ada perubahan, tutur pelatih asal Brasil itu. Meski memahami situasi Persib, ia tetap pada pendiriannya bahwa jadwal padat adalah tantangan yang wajar dalam kompetisi profesional, terutama bagi klub yang berlaga di tingkat internasional. Betapa beratnya mengarungi 2 kompetisi di Indonesia dan Asia, saya dan Bali United sudah pernah merasakannya. Namun, tidak ada perubahan jadwal kala itu. Jadi, saya pikir situasi ini harus diterima, katanya. Saat ini, Persib berada di posisi ketiga klasemen sementara grup FAFC Champions League 2. Dengan perolehan 4 poin dari 4 laga yang sudah dijalani, tim harus mengamankan kemenangan dalam 2 laga terakhir untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Bobotoh tercengang dapat kejutan dari bos Persib Bandung, baru bertemu bos JDT dan Valencia CF. Bobotoh siap-siap ada kejutan dari Persib Bandung, sang bos adakan pertemuan dengan sosok penting. Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat, Glenn Sugita baru bertemu dengan sosok-sosok penting. Mereka adalah pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Mahkota Ismail dan pemilik Valencia CF, Peter Lim. Selain itu, ada juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Seperti diketahui, Johor Darul Ta'zim adalah tim yang konsisten tampil di kompetisi kasta tertinggi Asia setiap musimnya. Kabar pertemuan itu disampaikan Persib Bandung melalui Instagram resminya, Rabu, tanggal 14 November tahun 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pemilik Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Mahkota Ismail, pemilik Valencia CF, Peter Lim dan Direktur Utama PT Persib Bandung bermartabat, Glenn Sugita bertemu dan berdiskusi bersama, tulis Persib Bandung, dikutip tribunjabar.id, Kamis, tanggal 15 November tahun 2024. Diketahui, mereka berdiskusi soal pengembangan sepak bola. Diskusi berfokus pada pengembangan sepak bola regional, pengelolaan klub profesional, dan langkah menuju kemajuan sepak bola Asia, lanjutnya. Persib Bandung menyebut ada sebuah kejutan untuk Bobotoh setelah pertemuan dengan 2 bos klub ternama ini. Terima kasih untuk His Royal Highness, Tunku Mahkota Ismail untuk kesempatan dan pertemuan ini. Bobotoh, tunggu kabar baik selanjutnya sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, pungkasnya. Kabar itu pun disambut baik oleh Bobotoh. Mereka mengaku senang dan menanti kabar baik selanjutnya dari tim kebanggaannya tersebut. Sementara itu, Erick Thohir mengatakan, sebagai bagian dari benua Asia yang sepak bolanya terus berkembang, kualitas sepak bola kawasan ASEAN jangan mau tertinggal. Menurutnya, sepak bola Asia Tenggara harus memiliki visi besar untuk tampil di level dunia. Sebuah pertemuan positif dan membuahkan banyak hal. Ide, sekaligus visi antara saya dan putra mahkota Johor yang ingin sepak bola di Indonesia dan Malaysia maju, ujar Erick Thohir pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Sekaligus ingin membawa sepak bola Asia Tenggara makin berbicara di Asia dan dunia, ujarnya. Adapun sebelumnya, Tunku Ismail memberikan apresiasi kepada Ketum PSSI.
Ia mengatakan bahwa Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, butuh sosok seperti Erick Thohir karena punya koneksi yang luas di lingkup internasional. Menanggapi apresiasi itu, Erick membuka tangan bagi putra mahkota Johor itu jika ingin mengetahui lebih jauh tentang sepak bola Indonesia. Bojan pertimbangkan pakai stadion GBLA untuk latihan Persib. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membeberkan kondisi terkini renovasi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Bojan mengaku kondisi stadion tersebut jauh lebih baik dibandingkan pada awal tahun 2024. Sebagaimana diketahui, Persib Bandung pada musim 2023/2024 menggunakan GBLA di Gede Bage, Kota Bandung sebagai markas utamanya pada Liga 1 Indonesia. Tapi di sisa musim saat keluar menjadi juara, Persib memutuskan pindah ke Stadion Sijalak Harupat yang berlokasi di Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Setelah ikut mengecek kondisi lapangannya, Bojan akan menjadwalkan agenda latihan untuk skuad Persib di GBLA. Setelah itu, ia akan mengambil keputusan apakah GBLA bisa digunakan kembali oleh Persib sebagai markas untuk mengarungi Liga 1 2024/2025. Ya, saya pergi kemarin ke GBLA. Kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami akan coba latihan sekali di sana. Lalu setelah itu kita lihat, kata Bojan Hodak, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Karena latihan dan pertandingan resmi itu berbeda, jadi kami perlu latihan sekali di sana dulu baru bisa lihat kondisinya apakah siap untuk pertandingan atau tidak, ungkapnya menambahkan. Persib sendiri melalui PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, secara resmi telah ditunjuk oleh Pemkot Bandung untuk mengelola Stadion GBLA. Penandatanganan sudah dilakukan pada Juli tahun 2024 yang lalu. Meski tidak dijelaskan secara detail bagaimana skema kerjasama tersebut, tapi Persib bisa mengelola Stadion GBLA dalam jangka waktu yang panjang. Ini dibocorkan langsung oleh Direktur Utama PT PBB Glenn Sugita yang sempat menyebut Persib akan mengelola Stadion GBLA selama 30 tahun. Menurut Bojan, kelayakan Stadion GBLA akan dinilai pada pekan ini apakah bisa langsung digunakan oleh Persib atau tidak. Tapi dia memastikan, apapun keputusannya, anak asuhnya siap jika harus kembali berkandang di Stadion GBLA. Mereka, manajemen, sudah mengirim surat, karena mereka ingin bersiap, tapi saya tidak yakin apakah stadionnya akan siap atau tidak. Mungkin akhir pekan ini kita akan tahu, yang pasti kami selalu siap, pungkasnya. Pelatih Persib siapkan fisik dan mental pemain hadapi jadwal padat di Desember. Persib menjalani 2 sesi latihan pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, sesi pagi di Sport Jabar, Arca Manik, Kota Bandung, sedangkan sorenya di tempat kebugaran. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengatakan, program latihan ini dirancang untuk mempersiapkan para pemain menghadapi periode sibuk di ujung tahun 2024. Sejak tanggal 22 November tahun 2024, Persib akan menjalani 9 pertandingan di Liga 1 dan AFC Champions League 2, ACL 2, musim 2024/2025. Hodak mengatakan, menghadapi jadwal padat tersebut, baik fisik maupun mental pemain harus benar-benar siap. Kami bersiap menghadapi periode berikutnya. Kami akan menjalani 7 pertandingan dalam waktu yang singkat, sepanjang Desember, jadi, hanya ini waktunya bagi kami untuk meningkatkan kondisi fisik pemain, ucap Hodak setelah sesi latihan sore. Kami bersiap menghadapi periode berikutnya. Kami akan menjalani 7 pertandingan dalam waktu yang singkat, sepanjang Desember, jadi, hanya ini waktunya bagi kami untuk meningkatkan kondisi fisik pemain, ucap Hodak setelah sesi latihan sore. Menurut Hodak, latihan 2 kali sehari bukan merupakan program rutin. Apalagi, Persib sedang menjalani jadwal padat di musim ini. Dia mengaku, hanya membutuhkan sekali lagi program latihan 2 kali dalam sehari yaitu usai pertandingan melawan Borneo FC.
Setelah itu program latihan akan kembali sekali dalam sehari. Mungkin tidak ada latihan 2 kali lagi. Mungkin setelah lawan Borneo, 1 kali, dan tidak ada lagi sampai Januari, tandasnya. Kesepakatan ini antara Bobotoh dan Stuart jelang Persib vs Borneo FC. Persib Bandung akan menjamu Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat tanggal 22 September tahun 2024. Dalam pertandingan kali ini, Bobotoh diperbolehkan untuk hadir dan mendukung langsung Persib di stadion. Menjelang laga ini, perwakilan Bobotoh telah menyepakati perjanjian dengan Stuart untuk sama-sama menjaga situasi di setiap pertandingan Persib Bandung, baik di dalam maupun di luar kota. Sebelumnya, oknum supporter Persib tersebut sempat berselisih dengan Stuart yang mengakibatkan kericuhan sesuai laga melawan Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, tanggal 23 September tahun 2024. Di mana akibat kejadian tersebut, para petugas Stuart sempat mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan, beberapa oknum Bobotoh sempat diamankan akibat buntut kasus kericuhan tersebut. Namun pasca kejadian kedua belah pihak sama-sama sepakat agar terciptanya suasana pertandingan yang damai, aman, dan kondusif, sekaligus meningkatkan citra positif antar supporter sepak bola Indonesia. Perwakilan Bobotoh, Aprian Fujinugraha, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk sama-sama menghindari konflik dan menjaga yang hubungan harmonis dengan pihak Stuart di setiap pertandingan Persib. Kami akan menjaga kondusivitas antara supporter dan Stuart kapan dan dimanapun berada. Kejadian di Stadion Sijalak Harupat akan kami jadikan pelajaran berharga, ujarnya kepada Tribun Jabar pada Rabu, tanggal 13 September tahun 2024. Dengan adanya langkah seperti ini, Aprian berharap para Bobotoh lainnya dapat mendukung, sebagai tindakan upaya preventif untuk menjaga ketentraman publik selama berlangsungnya pertandingan. Selain itu, dirinya berharap dengan adanya kolaborasi antara supporter dan Stuart mampu mempererat persatuan dan menciptakan atmosfer pertandingan yang lebih positif di masa mendatang. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam menjaga ketertiban di semua pertandingan Persib Bandung, katanya. Di sisi lain, Persib akan berhadapan dengan Borneo FC di Stadion Sijalak Harupat pada tanggal 22 September tahun 2024, di mana saat laga tersebut, Persib diperbolehkan untuk dihadiri dan didukung kembali oleh Bobotoh. Dengan dukungan Bobotoh di stadion, para pemain Persib pun mengaku mendapat energi tambahan. Bojan Hodak dan ambisinya untuk Persib pertahankan gelar juara. Persib Bandung menutup pekan ke-10 Liga 1 Indonesia dengan hasil menggembirakan. Maung Bandung saat ini bertengger di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 20 poin. Persib hanya berjarak 1 poin dengan Persebaya Surabaya, 21 poin, di peringkat kedua dan Borneo FC, 21 poin, di puncak klasemen sementara. Berstatus sebagai juara bertahan, Persib sejatinya ingin kembali mengulang capaian mengesankan di musim. Ambisi ini pun terus dibawa gelandang senior Persib, Deddy Kusnandar. Dia mengatakan, skuad Pangeran Biru ingin terus menjaga tren kemenangan setelah mampu comeback dramatis melawan Lion City Sailors pada lanjutan grup FAFC Champions League 2, ACL 2. Pasti dengan kemenangan kemarin menjadi modal motivasi yang bagus. Dan kita pengen menjaga tren ini dan menjaga asa untuk juara di Liga 1 Indonesia 2024/2025, katanya, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Pemain yang akrab disapa Dado itu menegaskan, Persib tak boleh lengah menatap laga-laga mendatang. Sebab, musim ini berbeda dengan musim lalu saat Maung Bandung mengamankan titel kampiun Liga 1. Jadi kita setiap pertandingan sangat penting. Karena kita tahu sistem Liga kali ini, kita enggak bisa berharap seperti tahun kemarin kita ada di 4 besar, ungkapnya. Kita harus setiap pertandingan penting. Jadi kita step by step, dari mulai latihan. Dan kemenangan kemarin sangat berpengaruh dengan mental kita, tambah Bojan Hodak.